marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah kumpulkan kita di rumah duka ini guna untuk melaksanakan takziah atau mau'izatul hasanah, pesan-pesan kebaikan, pesan-pesan keagamaan yang mungkin saja berguna buat kita dalam menghadapi kehidupan dunia ini. Dan insya Allah kedatangan kita di tempat ini, duduknya kita di tempat ini, insya Allah menjadi pelipur lara, menjadi penghibur duka daripada keluarga almarhum, baik untuk orang tuanya, saudara-saudaranya, anaknya, utamanya istrinya, dan seluruh handai tolan yang melaksanakan kegiatan takziah malam hari ini. Semoga ayunan langkah kita insya Allah berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati aparat desa, Bapak Kepala Desa Pembolowo, serta aparat desa yang hadir, Bapak Imam, pegawai syara, tokoh masyarakat Pembolowo yang hadir, bil khusus Bapak Kepala PLN Cabang Parigi. Alhamdulillah beliau bisa hadir bersama-sama. Alhamdulillah. Jadi insya Allah kita doakan juga beliau ini sehat walafiat. Ya. Karena orangnya karim. Alhamdulillah juga bukan untuk ria, tidak, tetapi untuk mengajak kepada kita, banyak juga membantu kami beliau. Insya Allah semoga beliau dipanjangkan umurnya, amin ya rabbal alamin. Pak Haji Pawit yang saya hormati, kemudian bil khusus lagi akhi saudara saya, ini teman sekelas saya waktu di pondok, kakak kelas lah, toak Ustaz Muhammad Rizal. Sekarang beliau sudah jadi, ya alhamdulillah, beliau di Panwas ya, hadir juga bersama kita. Kebetulan tadi juga yang bawa acara kakanda saya juga sudah kirim Al-Fatihah tadi buat Abah. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, saya baru tahu nanti sampai di sini, ternyata almarhum ini anak teman, walaupun sudah tua masih dianggap teman ya. Karena saya ini kan biasa juga ngebreak ya, kontek, join rupanya berteman dengan beliau. Anaknya beliau rupanya, ya Allah ya Rabbi ya. Saya baru tahu tadi. Padahal ini malam 2 acara. Tadi jam 2 Ustaz Jalil telepon, Muhammad bisa isi di sini sama almarhum yang sama-sama meninggal. Saya bilang, aduh saya sudah dikontak di Tobolo. Dari hari pertama istrinya Pak Zulkifli ini sudah undang saya. Jadi saya tidak tahu siapa sama Cimang sana. Mudah-mudahan ada yang isi juga. Masya Allah, luar biasa bapak-bapak, ibu-ibu. Ini cobaan berat ya. Hanya bisa kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua kita ini datangnya dari Allah. Juga saya hormati mungkin banyak saudara-saudara, teman-teman kerja almarhum, semua yang saya hormati. Yang dialami oleh almarhum berdua ini, bertiga lah kalau istilahnya, karena ada juga yang meninggal di sana. Ini peristiwa besar bapak-bapak, ibu-ibu. Ini hal yang sangat berat buat orang-orang yang menanggung ini. Tetapi insya Allah bagi mereka-mereka yang merasakan dan mereka sabar atas semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah duka yang berat ini mudah-mudahan menjadi menaikkan derajat kita, menaikkan posisi kita di hadapan Allah. Semoga keluarga ini sabar menghadapi peristiwa ini. Dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Malam yasbir bi balai." Siapa yang tidak bersabar dengan bala, dengan musibah yang aku berikan kepada mereka, walam yashkur ala na'mai, dan tidak bersyukur dengan nikmat yang aku berikan, falyakhruj min ardi was samai, hendaklah mereka keluar dari kolong langitku. Marah Allah, Bu, kalau kita dapat musibah tiba-tiba kita protes. Ya Allah, kenapa kami yang dapat musibah ini? Ya Allah, kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa harus terjadi seperti ini? Tidak boleh. Ketika musibah itu sudah datang,
Tidak boleh ada kata-kata lain yang keluar dari mulut kita selain saya ikhlas ya Allah, saya sabar ya Allah, saya terima semua keputusanmu ya Allah. Sebab kalau kita tidak sabar, maka Allah usir kita. Fal yakhruj min ardi was samai, kau keluar dari kolong langit. Kalau kita diusir dari Pemolowo ini, kita lari ke Kasimbar misalnya. Kita diusir di Indonesia, misalnya Jokowi kasih keluar kita dari Indonesia, masih bisa kita ke Arab Saudi atau ke Ukraina satu kali di perang, ya. Tetapi yang usir ini yang punya dunia ini, yang punya seluruh yang ada ini Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada jalan lain ketika dapat musibah, sabar. Ya, bersabar. Tetapi yang paling dahsyat Bapak, disamu ayat tadi. Malam yasbir bi balai wa lam yashkur ala namai, siapa yang tidak sabar atas musibahku, tidak bersyukur dengan nikmat yang aku berikan, falyakhruj min ardi was samai, keluar dari kolong langitku, falya'bud rabban siwai, dan carilah Tuhan selain aku. Nauzubillahi min dzalik. Allah marah Bapak Ibu. Apalagi kalau kita membahas, kita bahas dulu sebelum bicara kematian. Kejadian-kejadian yang dialami oleh almar, kejadian seperti ini bukan baru satu kali ini Bapak-bapak Ibu. Kejadian kecelakaan yang sampai maut ini banyak terjadi. Cuma Allah menilai husnul khatimahnya seseorang itu, apakah dia husnul khatimah atau su'ul khatimah, itu juga bisa dilihat dari peristiwa yang terjadi sebelum dia meninggal. Ada orang yang kecelakaan, tapi mau tanya dulu, dia kecelakaan kenapa? Mungkin saja dia karena lari, mungkin saja dia mabuk, dia tabrak deker mati. Tidak bisa dibilang husnul khatimah Bapak Ibu. Ada juga orang kecelakaan, mungkin dikejar pencuri, lari, tiba-tiba kecelakaan mati. Maka Allah yang melihat itu adalah bagaimana akhir. Kalau almarhumnya subhanallah, saya cerita tadi dengan bos beliau, rupanya beliau ada kerja di sana Bapak Ibu, ada memperbaiki gardu dan sebagainya, mungkin sudah capek, sudah lelah, takdir Allah datang, maka meninggal dalam jihad fisabilillah, meninggal dalam mencari rezeki dari Allah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini patokan kita Bapak-bapak. Asyuhada khamsatun, orang-orang yang mati syahid itu ada 5. Kalau 5 perkara ini terjadi sama kita dan keluarga kita, kita dihitung syahid. Kalau orang yang mati syahid itu, pertama apa keistimewaannya Ustaz? Keistimewaan orang yang mati syahid adalah pertama, dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dosanya berdasarkan hadis rawahu Ahmad, hadisnya sahih yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar bin Abdullah bin Umar. Beliau menjelaskan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yaghfiruz dzunuba syahada, Allah mengampuni semua dosa orang yang mati syahid, illa dain, kecuali dosa berutang. Hati-hati, itu orang yang mati syahid langsung ke surga. Orang yang berperang di jalan Allah, jalan tol, langsung di surga. Tapi ketika di depan pintu surga, kata Allah, stop dulu. Wahai malaikat, tanya, ada utang tidak dia? Tanya, ada utang? Ada ya Allah. Oh, ini tinggal di situ. Sampai situ. Orang mati syahid langsung di surga. Kalau ada utang, tertahan di pintu surga. Ini orang mati syahid. Bagaimana kita tidak mati syahid? Mati konyol banyak. Dengan mati bunuh. La ilaha illallah. Baru punya utang lagi banyak. La haula wala quwata illa billah. Jadi bayar utang. Siapa tahu juga kita ini mati syahid, insyaallah. 1. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, asyuhada khamsatun, orang mati syahid itu 5. Pertama, al-mat'un. Apa itu al-mat'un? Orang yang mati karena wabah. Kalau terjadi wabah macam COVID-19, orang-orang yang mati COVID itu Pak syahid. Asal COVID betul, jangan di-COVID-kan. Nah ini yang bahaya. Kalau dia betul-betul kena wabah, ya mati syahid.
Tapi kalau tidak kena wabah, cuma di covid-covidkan supaya jalan proyek, na'udzubillah min zalik. Orang yang mati syahid itu orang yang kena penyakit wabah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu jelaskan, kalau suatu wabah ada di suatu tempat, maka jangan pernah kamu keluar dari tempat itu. Kalau kamu mati, maka kamu mati syahid. Misalnya wabah COVID merebak di Parigi Mauto, jangan kita lari ke Poso dulu. Di sana aman, di sana masih hijau di sana. Parigi sudah merah, jangan lari Pak. Sebab kalau kita lari dari tempat ini, keluar dari tempat yang sudah terjangkit wabah, itu sama ibaratnya kita lari dari medan perang. Justru kita perangi COVID ini supaya kita masuk jihad fisabilillah. Kita perangi dengan cara apa? Dengan cara banyak berdoa, ikuti perintah-perintah dan lain-lain sebagainya, insya Allah. Ya, tapi ini sudah tidak ada COVID. Mana buktinya? Sudah tidak pakai masker. Termasuk saya, tidak usah. How mau itu COVID? Supi, ya. Insya Allah tidak balik-balik lagi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi orang mati syahid al-mat'un, orang yang kena wabah. Yang kedua, yang masuk kategori mati syahid itu wal matbun. Apa itu? Orang yang mati kena sakit perut. Bapak, kalau orang mati sakit perut itu nilainya syahid. Sebentar saya jelaskan berapa macam model syahid. Tapi orang-orangnya dulu. Orang matbun ini, wal matbun itu adalah orang-orang yang mati karena al-batan, sakit perut. Sakit perut ini mungkin tiba-tiba diampal sakit perut, sakit, meninggal dunia, jatuhnya syahid. Sekarang ini penyakit perut banyak Pak. Ya, mulai dia bagai usus, ada usus talipat, ada usus tabeko. Pokoknya urusan usus dalam perut ini itu syahid. Maka kata Nabi, hati-hati kamu masukkan barang ke dalam perut, karena perut ini adalah sesuatu tempat penyimpanan. Kalau tempat penyimpanan kita bagus, tempat simpanan kita bersih, insya Allah mati syahid. Itu yang kedua. Yang ketiga, mati syahid wal gharik. Apa itu? Orang yang mati tenggelam. Bapak, kalau orang yang mati tenggelam itu, tenggelam di kuala, tenggelam di laut, itu jatuhnya syahid. Berikutnya yang keempat, sahibul hadmi, orang yang tertimpa benda keras. Orang yang melakukan mati dia itu tertimpa atau kena benturan keras. Maka ulama mengkiaskan termasuk orang mati kecelakaan ini adalah orang yang mati syahid, karena dia mati tertimpa benda keras, dia mati terjadi benturan keras. Maka kita yakin dan percaya, insya Allah almarhum ini kategori mati syahid. Pertama, syahid dunia wal akhirah. Orang syahid dunia wal akhirah itu bagaimana Pak? Orang yang mati perang di jalan Allah. Asal perang melawan orang-orang yang memusuhi Islam. Kita berperang di situ, kita mati syahid dunia wal akhirah. Tidak dikasih mandi Pak. Tidak lagi dimandikan, karena darahnya itu menjadi saksi di hadapan Allah bahwa dia mati syahid. Jadi kalau orang mati di medan perang itu tidak dikasih mandi, tidak dikasih bersih darahnya, dengan darah-darahnya ditaruh, cuma disolatkan saja langsung ditaruh di kubur. Ini orang yang mati syahid dunia wal akhirat. Kemudian yang kedua, syahid dunia. Syahid dunia itu dia tetap dikasih mandi, tetap disolatkan, tetap dikafani, seperti yang 5 tadi itu Pak, syahid dunia. Termasuk almarhum ini syahid dunia. Ya, insya Allah. Kalau ini yang kita lakukan bapak-bapak, ibu-ibu sekarang, Ustaz, bagaimana caranya supaya mati syahid? Kita semua berniat mati syahid. Orang yang mati syahid seperti yang disabdakan oleh Nabi, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka syahid itu besar, banyak. Tidak cuma terbatas yang 5 tadi. Syahid itu bukan cuma mati di medan perang. Syahid itu bisa jadi kita mengamalkan ilmu kita. Kita mengajar ilmu, kita berdakwah, termasuk syahid. Kita bekerja di kantor,
laksanakan kegiatan seperti yang kita lakukan sekarang ini, asal niat kita kasih baik. Maka bekerja untuk mencari ridha Allah, berdakwah untuk mencari ridha Allah, pergi untuk mencari ridha Allah. Insya Allah kalau kita mati syahid, sama dengan kita Pak sekarang ini. Dalam hadis Nabi, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi, barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat untuk mencari ilmu, fahuwa fi sabilillah hatta yarji, maka dia termasuk orang yang mati syahid sampai dia pulang ke rumah. Kita semua yang ada di tempat ini, kita bicara tentang ilmu, kita bicara tentang kekuasaan Allah, kita bicara tentang hal-hal untuk mendekat diri pada Allah, menuntut ilmu. Kita semua ini, kalau seandainya ada yang mati di tempat ini, itu mati syahid insya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, demikian pembahasan tentang syahid. Sekarang, bagaimana caranya kita mendapatkan ilmu atau mati seperti yang diinginkan? Kata Nabi, orang akan mati sesuai kebiasaannya. Man syaba ala syai' syaba alaih. Siapa yang membiasakan sesuatu itu, insya Allah dia mati dengan kebiasaan itu. Kalau ada orang yang tukang mengaji, coba lihat Pak, coba lihat, kita nonton, ada orang sementara mengaji meninggal dunia, berarti kesehariannya itu dia rajin mengaji. Ada orang yang meninggal dunia sementara ceramah, yang sementara khutbah, itu yang 2 tahun lalu kalau di salah satu daerah Pantai Timur, sementara khutbah Idul Fitri meninggal Bapak. Ya, ada orang kesehariannya itu kerja, dia orang-orang yang hebat kerja, dia orang-orang yang memang dia niatkan kerjanya itu mencari rezeki Allah, dia akan meninggal dalam keadaan kerja. Seperti almarhum ini. Almarhum ini mungkin seumur hidupnya dia baktikan ilmunya, tenaganya untuk membantu orang melalui PLN ini, maka Allah matikan dia di tempat seperti itu. Lalu bagaimana kita? Kita mau mati di mana? Maka upayakanlah lidah kita ini berzikir kepada Allah, supaya ketika berzikir kepada Allah, kita mati dalam keadaan berzikir kepada Allah. Ada ceritanya. Dia ini Karnet, tahu Karnet Pak? Ya? Itu kejadian di Jakarta. Karnet dia kampung rambutan Depok. Dari kampung rambutan itu ke Depok. Tiap hari dia mangkal di tempat itu. Tiap hari dia di stasiun mobil. Yang dia teriak tiap hari, rambutan Depok, rambutan Depok. Besok lagi rambutan Depok, rambutan Depok. Karena dia kan Karnet, panggil penumpang. Akhirnya ketika meninggal dunia Pak, disuruh syahadat, apa yang disebut? Rambutan Depok, rambutan Depok. Karena hari-hari itu yang disebut. Maka mudah-mudahanlah kita ini berzikir kepada Allah. Kita berzikir kepada Allah, rajin berzikir insya Allah. Kalau kita ini bapak-bapak, ibu-ibu, umur kita berapa? Ya, ada barusan saya dapat kemarin dulu saya ceramah di Dolago. Di Dolago itu saya ceramah, ada nenek-nenek umur 113 tahun. Bayangkan Pak, umurnya 113 tahun. Selama saya ceramah di Parigi ini ada berapa orang? Cuma 3. Pertama itu di sana, di Nambaru, ada saya dapat umur 110 tahun. Kemarin dulu itu saya ceramah di Dolago, 113 tahun. 1 bulan sebelumnya, 2 bulan sebelumnya, saya ceramah di sana. Apa namanya setelah Marantali Ustaz? Kampung setelah Marantali, kampung baru itu. Tandaigi, negara bagian Uni Soviet. Tandaigi. Ada di situ meninggal umur 110 tahun. Namanya siapa? Namanya dipanggil situ Nenek Allah. Coba bayangkan Ibu, Nenek Allah. Saya kira namanya ini Allah. Jadi saya tanya, kenapa dipanggil Nenek Allah dia? Begini Ustaz ceritanya. Ini orang, anak-anak tidak tahu lagi namanya siapa ini Om. Ini nenek. Cuma dia punya mulut setiap hari Allah, 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 Allah. Karena setiap hari dia sebut Allah, anak-anak di situ panggil nenek Allah. Tidak ditahu lagi namanya. Sekarang kita nenek apa? Nenek Doi. Doi. Mari.
Ya, mari. Mari. Ya, saya lagi. Jadi kita ini nenek apa dipanggil nanti? Ya, mudah-mudahan Allah panggil nenek Allah juga. Maka hidup di dunia ini satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meminta pertanggungjawaban setiap detil dari kehidupan kita. Allah akan mintai pertanggungjawaban mata kita, telinga kita, hidung kita. Allah berikan kita panca indera ini untuk dipakai ke jalan yang diridai Allah. Nanti ditanya, Pak, Muhammad Nur, matamu dulu saya kasih, kau pakai untuk apa? Akan ditimbang oleh Allah. Kita pakai untuk banyak mengaji atau kita pakai balas WA. Ya, kita sekarang ini Bapak, kalau mengaji, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, yasin wal qur'anil hakim, innaka minal mursalin ala siratim mustaqim tanzilul azizir rahim. Baru sampai di rahim, mengantuk. Kalau mengaji baru satu lembar, mengantuk. Tapi kalau balas WA, baca WA, sampai tadi tidur baca WA. Kalau Pak FB sampai tadi tidur. Ini kenapa? Kalau kita ini perbuatan setan. Nah, adanya tersinggung. Sekarang kita mau cari tahu kita ini ada gangguan jin, gangguan setan apa tidak? Cara tesnya bagaimana? Cara tesnya coba sholat. Kalau kau sholat tiba-tiba gatal, ada begitu. Sebelum sholat tidak ada gatal, tapi begitu sholat dia gatal habis semua, dia garuk. Talinga dikorek, apalagi ada jenggot dikorek. Kenapa tadi sebelum sholat tidak dikorek memang? Kenapa sebelum sholat tidak gatal? Berarti ente ada gangguan jin. Ada juga sebelum sholat tidak rasa kencing, tidak rasa buang air besar, tidak rasa kentut, tapi begitu angkat takbir Allahu Akbar ada rasa kencing lagi. Nauzubillah min dzalik. Nah, maka kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini harus kita ingat, Bapak-bapak. Kita harus ingat bahwa kita punya ibadah ilahi, anta maksudi waridaka matlubi. Ya Allah, keridhaanmu yang aku cari, engkau yang aku maksud ya Allah. Takbir Allahu Akbar. Ini ilmu takbir. Salat itu takbiratul ihram. Takbiratul ihram dalam salat ibarat pesawat yang naik, Pak. Tidak ada ceritanya pesawat itu sementara dia begini langsung naik satu kali, muntah semua penumpang, dipastikan pingsan banyak. Pesawat diam-diam langsung naik satu kali. Coba semua pernah naik pesawat ini? Tidak ada pesawat begitu, Pak. Maka pesawat dia pelan-pelan, dia berputar pelan, mulai laju, baru bisa terbang. Kita sholat juga begitu. Dalilnya mana, Ustaz? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu dalilnya dalam Al-Qur'an. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Napas diartikan oleh ahli tafsir pertama, yang dimaksud napas itu adalah jiwa kita. Jiwa. Dalam diri kita ini ada tiga, Pak. Ada namanya jasad, ibaratnya sangkar, ini tubuh. Ada namanya ruh, yang datangnya dari Allah. Ada namanya jiwa. Orang bilang cuma dua, Ustaz, cuma yang kasar dengan yang halus. Bukan dua, tiga. Ruh, yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ruh itu tidak berdosa, Bapak. Ruh tidak pernah berbuat kesalahan. Ruh itu suci, datangnya dari Allah. Dia dari Allah akan kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruh. Lalu yang berdosa ini siapa? Yang berdosa itu diri kita. Yang berdosa itu jiwa kita. Yang berbuat maksiat itu diri kita. Itulah jiwa. Ya. Maka kalau ada orang sudah heng-heng disebut gangguan
jiwa. Tidak ada gangguan ruh, namanya gangguan jiwa. Kenapa dia itu? Penyakit jiwa. Sudah heng-heng. Kenapa itu? Karena dia punya jiwa tidak pernah dia asal. Dia punya jiwa tidak pernah dipakai untuk berbuat yang kebaikan. Maka coba lihat, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Maka napas ini, nafsu itu dalam Al-Quran diartikan juga napas. Napas kita yang keluar masuk ini. Bagaimana caranya mati enak atau dari sekarang napas? Bagaimana caranya? Napas ini Bapak yang keluar masuk ini harus kita atur. Napas itu ibarat kalau ulama-ulama tarekat, ulama-ulama tasawuf itu mengibaratkan napas itu adalah gelombang. Gelombang, ombak itu napas. Dan ruh adalah kapal. Kalau gelombangnya kuat, tidak tenang, maka kapal akan goyah. Kalau kita punya napas naik turun tidak teratur, maka ruh kita juga akan terancam, bapak-bapak. Maka ketika sholat itu tidak boleh begini. Mohon maaf, kita praktek dulu. Ada orang sholat, begitu sudah tamat, dia lari-lari. Masih Allah, masih lari-lari. Apa yang lari akan? Tidak bisa sudah orang tamat, lari dia dari ke masjid. Begitu lari, Allahu Akbar. Jadi mati. Saya mati. Kenapa? Karena dari hari ini tidak melatih napas. Jangan dianggap remeh ini napas. Napas itu siapa Ustaz? Napas kita yang keluar masuk ini kembarannya ruh. Kalau napas kita tidak teratur dengan baik, maka ketika mati susah. Ini sudah jawabannya. Apa itu napas? Napas itu kembarnya ruh. Maka ketika mau sholat diatur napas. Ada namanya napas yang keluar masuk, ada masuk tidak keluar lagi, nupus. Ada namanya tanafas, ya, napas, nupus, anpas, tanafas, pembagian napas. Insya Allah itu ilmu dalam kalam. Maksudnya dulu kalau ditanya Om, apa ilmunya ini? Oh, dalam ilmu dalam kalambu itu, ya. Sekarang tidak ada lagi ilmu dalam kalambu, ilmu dalam tenda. Dibuka saja langsung, ya. Sekarang ketika mau sholat, keluarkan dulu napas, ditarik. Setelah itu sudah tenang, baru kita takbir, Allahu Akbar. Insya Allah ketika mati, biar tidak ada orang bisik, insya Allah jadi dengan sendirinya Bapak. Sebagaimana kita takbiratul ihram sholat, kita bisa takbiratul ihram juga. Semoga semua bisa takbiratul ihram ketika mati. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ada jalurnya mati. Jalurnya mati itu jalur dicabut nyawa itu dari ujung kaki. Dari ujung kaki dicabut sampai di lutut. Maka orang-orang yang selama hidup di dunia kakinya dia pakai tandang orang, ya, jadi bisa sedikit orang dia tandang. Nanti kalau mati, malaikat cakar-cakar itu kak. So ini semua bau. Dari ujung kaki kita ditarik, kita punya nyawa ini. Kita punya ruh, berhenti sampai di lutut. Untuk apa berhenti? Kata Allah, istirahatkan dulu. Siapa tahu dia mau bertobat sama Allah. Diminta kita bertobat. Tidak bertobat, ditarik lagi sampai di pusat. Sampai di pusat dikasih berhenti lagi. Mungkin orang tuanya belum datang, mungkin belum baku maaf dengan dia punya saudara, mungkin tidak baku omong dengan martua. Siapa tahu sampai di pusat ini lu napas bisa baku maaf, ditahan sini. Setelah itu naik lagi sampai di tenggorokan. Kata Allah, kata Nabi, innallaha, sesungguhnya Allah, la yaqbalu taubat abdihi, Allah tidak akan menerima taubat seorang hamba manakala ketika napasnya sudah sampai di tenggorokan. Ketika sudah di tenggorokan, pintu tobat ditutup. Mau bertobat terlambat. Kenapa tidak dari dulu bertobat? Kenapa tidak dari dulu baku maaf? Sekarang ini orang, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau baku maaf nanti hari raya. Dia bilang nanti satu kali hari raya aja baru baku maaf.
Persis kamu masih muda hari raya akan datang. Ya, siapa yang jadi? Kalau sekarang kita baku maaf sekarang. Apalagi survei membuktikan. Survei ini maksudnya banyak kejadian. Orang yang susah mati itu bukan karena tidak sholat, tanya. Orang yang tidak susah mati itu bukan karena ibadah. Paling banyak ketika kita lihat susah mati itu karena masih ada dosa dengan orang lain. Masih ada sesuatu yang belum baku maaf dengan orang lain, utamanya dengan keluarga sendiri. Tidak baku maaf dengan kakak adik. Kata Nabi begini, kalau kamu ingin melihat ada penduduk surga, penduduk neraka yang berjalan-jalan di muka dunia, ada nih. Kata Nabi, siapa mereka itu ya Rasulullah? Penduduk neraka yang berjalan-jalan di dunia ini. Kata Nabi, perhatikan mereka. Mereka adalah orang yang memutuskan tali silaturahim dengan kakak dan adiknya gara-gara berebut warisan. Orang yang berebut warisan, apalagi kakak adik, 3 dosa sekaligus. Dosa pertama menyakiti hati orang tuanya. Dosa kedua berdosa memperebutkan harta. Dan ketiga dosa karena memutuskan tali silaturahim dengan saudara sendiri. Banyak sekarang kakak adik tidak baku tegur gara-gara apa? Namua dia usaha. Cuma dia semua harta. Tapi untuk apa ini harta? Sebelum meninggal baku maaf memang. Selama kamu tidak baku maaf kakak adik gara-gara harta, maka kau berjalan, kau sholat tapi ahli neraka. Ibadah kau tapi dianggap ahli neraka. Maka orang tua yang bijak sekarang ini adalah kalau punya harta Pak, bagi memang dari sekarang. Di mana takziah saya sampaikan? Apa boleh buat macam orang tiada harta? Tinggal bilang nah papa mama ini tiada harta, cuma kasih sekolah kamu saja. Ya, sedangkan kalau sekolah kamu ini banting tulang, peras keringat sampai banting-banting orang papa ini kasihan. Kasih sekolah ngana, begitu ngana sekolah, tamat kuliah belum dapat kerja minta kawin lagi. Terpaksa bapak jual sawah. Sudah kuliah Pak, sudah S1, belum dapat kerja minta kawin. Terpaksa saya jualkan sawah. Begitu sudah habis kawin, menikah, bapak kasih modal dulu, jual lagi satu. Bangkrut orang tua begini bapak ibu. Orang tua yang bangkrut habis hartanya untuk anaknya, tapi anaknya tidak pernah sholat. Anaknya tidak pernah mendoakan dia. Maka diajarkan sama anak, papa tidak punya harta. Papa cuma kasih kamu ini, sekolah kamu. Ya, bukan harus di pesantren, tidak. Sekolah di mana saja, yang penting satu, sholat nak. Pembohong besar orang yang mengaku cinta sama orang tuanya kalau dia tidak sholat. Orang yang tidak sholat di dunia ini orang yang tidak cinta sama orang tuanya. Sebab kalau kita tidak sholat di dunia, orang tua kita disiksa di akhirat. Orang tua kita disiksa di kubur gara-gara anaknya tidak sholat. Maka mudah-mudahan kalau kita belum bisa sedekah, belum bisa haji, tidak bisa umrah, tidak bisa jihad, bisa bilang minimal sholat, minimal sholat, bapak-bapak ibu. Ya, mudah-mudahan, insya Allah. Nauzubillah min zalik, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang berebut harta warisan ini dibagi memang Pak. Dia tulis, dia mulai tulis. Ini sawah yang di Pembolo, Aco punya. Jangan dikorek-korek, Aco punya itu. Yang di Kayu Boko, kebun coklat, Ece punya. Dia sudah tulis itu. Nah ini rumah si B yang punya. Tapi dengan catatan kalau masih hidup papa jangan disuruh keluar. Biasa begitu. Jadi papa rumah kau punya. Kalau begitu papa boleh pergi dah. Saya sama jual ini rumah. Oh ini anak durhaka sekali. Dikasih warisan rumah orang tua disuruh keluar. Haula wala quwata illa billah. Akhirnya Pak, anak terakhir datang. Begitu dia datang marah-marah, Papa, dorong sudah dibagi semua. Satu dapat sawah, satu kebun, satu rumah. Saya apa Papa? Bapaknya bilang tenang ente empang 100 hektar. Yang mana punya 100 hektar itu dan di belakang yang biru. Laut ditunjuk. Itu kau punya laut, tukang babanta minta warisan lah. Dikasih laut, jangan juga begini Pak. Jadi harta warisan ini saya sampaikan di mana-mana. Minta tolong dibagi.
Sebab begini Pak, banyak datang ke rumah. Ustaz, ya, mau bagi warisan dulu. Kalau bagi warisan ini Ustaz Rizal, orang di Dolo itu ada pelajaran namanya faraid. Ya, faraid itu tata cara membagi harta warisan. Kita punya guru itu di Dolo, Ustadz Mansur Baba, LC. Ya, termasuk ini saya punya Said Ustaz Rizal ini mantap ya sih, karena dia pintar berkali-kali. Kalau orang itu, aduh, saya mati berkali-kali. Tapi tahu teorinya. Intinya pembagian harta warisan 3. 1, dibagi secara hukum negara. Pergi ke notaris, bagi harta warisan. Boleh. Kedua, membagi harta warisan dengan cara adat, pergi sama kepala adat. Yang ketiga, membagi harta warisan itu secara Islam atau pakai ilmu faraid. Kalau pakai ilmu faraid, perempuan protes, pasti protes. Datang ke rumah, Ustaz, orang tidak tahu, mungkin tidak pernah dengar ceramah, mungkin datang ke rumah Ustaz, orang pada gini, bagi akan dulu punya harta ini, begitu. Berapa orang kamu? Ini sekian orang. Berapa harta ditinggalkan? Sawah berapa? Begitu dibagi, nah ini hasilnya. Tidak jadi begitu Ustaz. Tidak adil begini. Kenapa laki-laki banyak, orang perempuan cuma sedikit? Saya bilang kalau kamu tidak mau, tak usah pakai warisan, bagi rata saja. Sekarang banyak perempuan protes kalau pakai ilmu faraid tidak adil. Contoh, 2 anak, 1 laki-laki 1 perempuan, sawah 3 hektar, laki-laki dapat 2 hektar, perempuan 1 hektar. Dia bilang tidak adil, harusnya bagi rata. Nah, di sini keadilan Allah sebenarnya, Bapak. Ibu-ibu, saya mau tanya, waktu ibu-ibu gunting rambut berapa ekor kamu? 1 saja. Laki-laki 2. Dari kecil dia ini banyak biaya. Wajar kalau dia dikasih banyak biaya ini laki-laki ini. Belum lagi mau kawin, pahit tua kan, orang tua kasih turun lagi harta. Kamu coba terima panai lagi. Nah, banyak sekali perempuan punya ini. Maka dalam agama Islam laki-laki lebih besar. Tapi sekarang tidak berlaku. Orang bilang bagi rata. Terserah. Kalau kamu bagi rata saja. Tetapi siapa yang membagi harta secara hukum Islam, insya Allah selamat dia dunia wal akhirat. Di hadapan Allah akan ditanya, waktu hartamu dibagi secara apa? Nanti ditanya, apakah anakmu tidak berkelahi? Apakah anakmu tidak bawa sampai di kejaksaan? Nauzubillah min zalik. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini yang pesan-pesan paling akhir. Tidak panjang ceramah. Intinya, napas. Kembali ke napas ini. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Dia tarik bapak-bapak, ibu-ibu. Maka zikir kita ini harus kita pakai. Jangan zikir di luar. Mana zikir di luar itu? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu cuma zikir di mulut. Zikir itu ada ilmunya. Dia harus masuk. Maka kenapa ibu bapak, ada orang berzikir itu dia duduk, dia kasih panjang. Afdalu zikri falam annahu la ilaha illallah. Dia tarik sebenarnya itu Pak. Dia tarik dari ujung kaki, perasaannya itu sampai naik terus, karena dia inginkan dia punya zikir itu masuk ke dalam, bukan cuma di luar zikir ini. Ya, dia tarik la ilah, karena zikir la ilaha illallah itu biasa juga disebut dengan zikir jasa. Ya, zikir la ilaha illallah itu disebut zikir nafi isbat, menafikan selain Allah, meniadakan selain Allah, dan mengisbatkan Allah. Maka ketika la ilaha illallah, upayakan dalam keadaan fokus Bapak, fokus, konsentrasi, kita zikir kepada Allah. Contoh, di acara tahlil, upayakan ketika imam yang pimpin tahlil, afdalu zikri fa'laman la ilaha illallah. Kita sudah bersiap, tutup mata. Ini mata lahir namanya. Kalau mata lahir ditutup, semua jadi gaib. Yang ada di dunia ini kenapa bisa nyata? Karena ada mata. Maka kalau mata lahir ditutup, terbuka mata batin. Supaya ketika la ilaha illallah, betul-betul fokus kita, mata batin kita.
Tapi banyak berzikir sekarang ini buka mata. Apalagi tahlil, la ilaha illallah, ode-ode itu, la ilaha, oh salah jujur, la ilaha illallah. Berzikir bagaimana? Ya, kalau zikir itu mudah-mudahan, la ilaha illallah, afdalu zikir, setinggi-tingginya zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipecah-pecah. Insya Allah pembahasannya panjang sekali kalau mengenai zikir ini. Intinya kita mati, insya Allah yang kita bawa satu, amal soleh. Yang mana amal soleh? Ada amal gairus soleh. Amal soleh ini Bapak adalah amal baik kita yang ada hubungannya dengan orang lain. Itu amal soleh. Sholat bukan amal soleh. Sholat itu ibadah kita dengan Allah. Kalau kita tidak sholat, tidak ada hubungannya dengan orang lain. Jadi jangan andalkan sekarang orang dia andalkan dia punya sholat. Oh saya sholat terus, saya berpuasa, saya pergi haji. Itu amal sendirimu. Mana amal solehmu? Amal soleh itu ada hubungannya dengan orang lain. Kau ajar orang Al-Fatihah, sini nak. Saya ajar kau Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pesan. Bapak boleh kasih mengaji anak di TPA, boleh kasih anak-anak di pesantren. Tapi kalau Al-Fatihah harus Bapak sendiri yang ajar. Harus bapaknya yang ajar itu Al-Fatihah. Kenapa? Karena ini Al-Fatihah dia pakai seumur hidup, Bapak dapat terus pahalanya. Walaupun saya tidak bisa ini mengajar anak-anak mengaji, saya mau bawa di pesantren sana, saya mau di TPA, boleh. Tapi Al-Fatihah harus Bapak sendiri yang ajar. Kenapa? Itu amal jariah, amal soleh kita, Pak. Amal soleh kita, ya. Amal soleh kita ajar anak-anak mengaji, amal soleh. Kita ajar resep kue, amal soleh. Ya. Sekarang pintar resep kue mulai, oh jangan, rahasia perusahaan ini. Ya, tidak bisa kalau orang banyak saingan. Minta dulu resep supaya banyak walet, isi Pak apa dia? Supaya banyak, oh jangan. Ini perusahaan punya ini. Dia tidak kasih, dia bilang kalau banyak waletmu nanti, aduh, kau lebih hebat dari saya nanti. Man katama ilmu, barang siapa yang sembunyi ilmu, uljima yaumal qiyamah bil jami minan nar, dia nanti dicambuk di hari kiamat dengan cambuk dari api neraka. Maka sekarang kalau orang minta ilmu sama kita, kasih ilmu apa gua minta, asal jangan ilmu badoti orang. Kalau ilmu badoti tidak boleh. Ilmu apa? Ilmu resep ini. Kalau kau nanti lebih kaya dari saya, rezekimu. Ilmu ini kasih semua Pak. Apalagi ilmu agama. Maka sekarang ini bingung saya. Tamatan pesantren, tamat dari sini, tapi ditanya ilmu, oh jangan, mahal ini ilmu. Allahu Akbar. Ya, nauzubillah. Padahal harusnya ilmu itu disampaikan. Inilah amal soleh kita. Amal soleh kita apa? Dengan ilmu kita ajarkan orang dan sebagainya. Amal soleh kedua itu adalah amal yang harta yang Allah titipkan ini kita berikan kepada orang yang berhak. Ini amal soleh. Berapa banyak kita taruh di masjid, macam masjid Pembolowo. Ini sedang rehab. Jangan masjid di Palestina kamu bantu, masjid di Pembolowo tidak dibantu. Padahal orang Pembolowo. Betul. Pergi bantu Masjid Nur karena kamu lewat masjid Pembolowo. Ya, harusnya begitu, tartibus sedekah. Kalau kita mau bantu orang, bantu tetangga dulu. Misalnya ada orang miskin banyak, tapi tetangga kita miskin, tetangga dulu yang dibantu. Ya, keluarga kita ada yang miskin, mana keluarga yang paling dekat? Dalam Al-Quran, wa atidal qurba haqqahu, berikanlah hak orang-orang terdekat dengan kita. Kalau kita punya keluarga masih banyak yang miskin, ada kita punya kemenakan tidak sekolah, itu yang dibantu bapak-bapak, ibu-ibu, karena kemenakan kita. Begitu juga tartibus sedekah, insya Allah pahala Pak. Sebagai akhir cerita ini, sebagai akhir terjadi apa takziah ini, ada satu kisah yang terjadi pada zaman Nabi SAW. Suatu saat Siti Aisyah, istrinya Nabi, meriwayatkan hadis. Siti Aisyah ini istri Nabi yang paling muda.
Umurnya ketika Nabi menikah dengan Aisyah itu umur 9 tahun, Pak. Berarti Nabi pernikahan dini dong. Ketika Nabi menikah dengan Aisyah itu umurnya 9 tahun. Tetapi Nabi belum pelihara, belum sama-sama dengan Nabi, sama bapaknya. Nanti ketika dia sudah umur 14 tahun, baru Aisyah itu dibawa ke rumahnya Nabi. Berarti terhitung menikah dengan Nabi umur 14 tahun. Jadi Siti Aisyah ini istrinya Nabi tidak punya anak. Jadi sekarang kalau ada orang tidak ada anaknya, jangan kecil hati. Ya, sekarang kan tidak ada anak, ya Allah. Bagaimana Nabi Siti Aisyah tidak ada anak, ya? Berarti bukan harus orang ada anak semua. Sekarang ini datang sama saya, Ustadz Rukia dulu. Kenapa? 10 tahun kawin ini tidak ada anak. Saya bilang doamu itu yang belum maksimal. Pak, Nabi Zakaria umurnya berapa? Umurnya 273 tahun. Di umur siang puasa, malam sholat, siang puasa, malam sholat, siang puasa, berdoa sama Allah, Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikan saya anak. Berapa lama Zakaria berdoa? 100 tahun, Pak. 100 tahun menangis minta anak. Nabi ini baru Allah kasih, Pak. 100 tahun berdoa. Kita sekarang bukan nabi, bukan ulama. Aduh, baru 2 tahun. Baru 2 tahun menikah, tidak ada anak. Mandul main kue. Menikah ulang saya ini. Astagfirullahaladzim. Langsung dia ponis istrinya mandul. Padahal dia yang lobet. Ya uzubillah nizan. Menikah lagi tidak dapat anak juga. Menikah lagi tidak ada anak. Oh lobet ente. Tidak usah ente bilang ente istri mandul. Kita ini berdoa maunya kita capai. Nabi Zakaria 100 tahun. Siapa lagi Ustaz? Nabi Nuh. Nabi Nuh berdoa, Rabbi Allahumma ja'ali ya Allah la tazar minal ardi kafirina dayyara. Ya Allah. Doa Nabi Nuh, doa patah hati. Mana doa patah hati? Ya Allah, dengan keagunganmu, dengan kebesaranmu ya Allah, saya minta hari ini ya Allah, kata Nabi Nuh, kasih habis semua yang jengkel saya. Kasih habis, kasih mati semua yang tidak percaya saya. Jangan kasih sisa biar satu ya Allah. Bayangkan itu Pak. Doanya Nabi Nuh, kasih habis orang, kasih mati semua. Karena doa ini minta kasih habis manusia. Doa Nabi Nuh nanti diterima Allah 70 tahun lamanya Pak. Baru diijabah sama Allah. Sekarang kita tidak, bukan Nabi, bukan Nuh, hujan. Kita pakai seperti di sirkuit Mandalika ini, apa semua dia pakai. Ya, ya, ada hujan lebar celana dalam. Allah Akbar. Padahal berdoa saja, ya Allah, ya Allah kasihan pesa saya ini. Kalau Allah tidak ijabah berarti Allah inginkan memang itu. Allah inginkan hujan. Kamu apa itu hujan mau tahan? Sedangkan mau tahan kencing tidak bisa. Itu orang yang bertahan hujan susah tahan kencingnya dulu. Kau tahan dulu kencing 1 hari, kalau bisa tahan hujan. La ilaha illallah. Maka doa kita ini Allah akan kabulkan. 1, doa dikabulkan bukan di dunia tapi di akhirat. Ya, kisah kembali kepada kisah Aisyah. Aisyah bertanya begini, ada seorang perempuan datang sama Nabi. Ini penutup cerita. Dia punya tangan, mohon maaf, luka semua Pak, cacat dia punya tangan. Dia datang sama Nabi, ya Rasulullah, doakan saya punya tangan ini. Doakan tanganku ini ya Rasulullah. Saya punya tangan ini bukan begini, normal saya punya tangan, tapi sekarang sudah bisa bergerak, kemudian luka-luka lagi. Nabi tanya, apa yang terjadi sebelum kau punya tangan begini? Dia bilang, saya mimpi. Suatu malam dia bilang, saya mimpi ya Rasulullah, saya punya papa dengan mama kan sudah meninggal. Pada malam itu saya mimpi saya punya mama di neraka, saya punya papa di surga. Marah saya, ya Allah, saya ya Rasulullah, saya pergi ke neraka. Saya lihat saya punya mama pegang sapu dengan lap. Baru saya tanya, Mama, kenapa mama di neraka? Dia bilang, ya itulah nak, mama ini, padahal kan mama ahli sholat waktu di dunia. Mama sembahyang terus, mama berpuasa, mama haji. Kenapa mama di neraka? Di kejadian nyata. Kata mamanya, wahai anakku, betul saya ahli ibadah waktu di dunia.
tetapi saya punya pelit, Paipulu Sinanggaroke minta ampun, maka Allah balas saya begini. Nah, itu sapu. Waktu di dunia saya sudah bersedekah cuma 2 saya sedekah. Pertama saya sedekah sapu, dan yang kedua saya sedekah lap-lap ini. Cuma 2 dia sedekah selama hidup di dunia, Pak. Sapu dengan lap. Ketika di kiamat, maka sapu itu juga yang membantu dia. Ketika api kemari, dia hampur dengan dia punya sapu. Nah, sekarang kita punya sedekah apa? Kalau kita punya sedekah semen 1 sak, semen 1 sak beli duit kita. Tidak bisa ke neraka kemari. Semen 1 sak. Seng 15 lembar, tak keliling dengan seng kita, Pak. Lanjut cerita. Begitu dia marah, dia bilang, mana papa? Mana papa? Papamu di surga sana. Pergi dia, Pak. Begitu dia sampai di surga, dia dapat papanya, sementara Pak kasih minum orang dalam surga. Kasih minum. Dia, papa ini itu tidak betul. Papa kasih minum orang di sini, saya mama sana itu, sementara dibakar di api neraka. Kata bapaknya, tidak bisa nak. Inilah ketetapan Allah, dia ahli ibadah tapi pelit. Dia tidak pernah sedekah untuk masjid. Dia tidak pernah kasih harta ini. Itulah yang terjadi nak. Papa tidak bisa bantu. Akhirnya Pak, karena dia jengkel, dalam mimpi ini dia rampas air sama papanya. Dia rampas air sama papanya di gelas. Lalu turun perintah dari Allah, wahai malaikat, bakar tangan orang yang telah mengambil tadi air dari papanya tadi. Begitu dia terbangun, langsung luka dia punya tangan. Ini kejadian nyata di zaman Nabi. Bagaimana sedekah itu, Pak, bisa menyelamatkan kita dari azab neraka. Kita ibadah tapi sedekah, masya Allah. Mudah-mudahan. Tetapi kita ibadah tidak ada sedekahnya kita. Sedekah itu yang bagaimana, Ustaz? Kalau bilang sedekah tak usah harus doi. Kita tidak punya harta untuk masjid di Ponorogo, tidak bakal semen, tidak bakal ini, minimal bantu tenaga. Kalau ada kerja bakti di masjid, bantu tenaga, sedekah juga itu. Ya, bukan cuma itu semua. Mudah-mudahan kita dapat sedekah semua, amin ya rabbal alamin. Sebagai akhir ceramah ini, almarhum meninggalkan anak dan istri. Ya, semoga kita berdoa pada Allah, anak-anak almarhum insya Allah menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, amin ya rabbal alamin. Karena manusia itu ketika meninggal 7 menit 5 menit setelah napasnya hilang, begitu yang pertama muncul itu adalah orang tuanya. Kalau dia selama hidup di dunia dia berbakti sama mamanya bilang, sini nak, kumpul sama-sama kita. Kalau mamanya sudah meninggal, yang kedua yang akan datang di menit kedua, anaknya. Bagaimana saya punya anak ya Allah, saya punya anak masih kecil-kecil ya Allah. Maka Allah jawab, tidak usah kau ragu, rezekimu, rezeki anakmu aku yang tanggung. Jangan ragu. Karena di zaman wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kamu takut kamu bunuh anakmu gara-gara takut rezeki mereka. Banyak anak orang tua zaman sekarang tambah anak, janganlah kasih makan apa? Istighfar ini. Tambah anak lagi, boleh lagi batal. Oh, mau dikasih makan apa? Allah yang kasih makan. Maka orang zaman jahiliyah dulu, naik ulang suara ini. Orang zaman jahiliyah dulu itu banyak anak, Pak. Orang bilang banyak anak banyak rezeki. Anaknya sampai 2 lusin. Orang zaman jahiliyah dulu. Tapi laki-laki begitu lahir perempuan, dia cium-cium dulu. Dia cium-cium anaknya, dia menangis, berjalan, nah, tama apa? Saya mau kubur kau, nak. Saya tidak cari perempuan, dia kubur hidup-hidup. Termasuk Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi zaman sekarang jahiliyah modern lebih hebat daripada jahiliyah dulu. Kalau zaman jahiliyah dulu dikasih lahir dulu, Pak. Zaman sekarang belum lahir sudah dibunuh. Yang kasih gugur kandungan, nauzubillah. Hati-hati. Tidak bangkabe, bagi itu sudah kasih gugur itu. Astagfirullahaladzim. Hati-hati, dosanya besar. Termasuk dokter, termasuk dukun yang melakukan praktek-praktek menggugurkan aborsi akan mendapatkan. Semua dokter, termasuk dokter Faisal. Kenapa ke dokter Faisal ini? Allahu Akbar, ya. Lagi viral soalnya. Dia itu kan ini gara-gara batu. Percaya batu. Ada di zaman dunia ini batu bersembunyi manusia.
Tidak ada, cuma batu nangan ada. Maka jangan percaya batu, ya. Dokter, naudzubillah. Ya, kita doakan. Kalau mau disambut terlalu panjang nanti. Kita doakan Al-Fatihah hadatin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan ila ruh almarhum Abdul Majid bin Sam. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa aqim nuzulahu wa simadalahu. Allahumma arhil fi quburihi rawha wa rihan husata wal aman wal afwa wa ridwan ya Hannan ya Mannan ya man yasil ata wa yasuin an. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibu da'wati aqabil hajat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyyi wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian ceramah malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, Allahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.